واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سر حياة الوجود وسبب الأعظام لكل موجود، صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا بها الآيات وتحفظنا بها سوء العمل والقول والنيات وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Jami Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kita melanjutkan kajian tafsir kita dari ayat ketiga insyaallah sampai seterusnya. Pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang ayat mutasyabbihat, yaitu alif lam mim, dan menjelaskan pula tentang keistimewaan Al-Quran, di mana Al-Quran adalah satu kitab suci yang di dalamnya tidak ada keraguan, yang merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, kata takwa itu sendiri adalah martabat yang paling tinggi dalam bangunan ajaran Islam. Semua syariat yang Allah turunkan itu pada hakikatnya bermuara untuk mencapai satu martabat ini, atau meraih gelar al-muttaqin. Dari persoalan salat, persoalan puasa, persoalan zakat, yang masuk kategori ibadah mahdhah dan juga ibadah-ibadah gairu mahdhah, itu pada hakikatnya adalah membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa. Nah, di dalam ayat ini
kita akan melanjutkan siapa sih orang-orang yang dianggap al-muttaqin dalam perspektif surat Al-Baqarah ayat 3 dan seterusnya. Penulis kitab ini yaitu Syekh Muhammad Ali As-Sabuni setelah menjelaskan tentang apa ciri-ciri orang bertakwa, lalu kemudian ketika menafsirkan ayat alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi ciri dari orang yang bertakwa itu hudan lil muttaqin. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada yang gaib. Nah, nanti kata gaib ini artinya apa? Karena banyak orang berpikiran yang gaib itu ya jin, ya setan dan lain sebagainya. Tapi apakah yang dimaksud dengan bil ghaibi ini adalah seperti itu? Di sini dijelaskan ay yusaddiquna bima ghaba anhum wa lam tudrikhu hawasuhum minal ba'thi wal jannati wan nari was sirati wal hisab wa ghairi dzalika min kulli ma akhbara anhu al-Qur'anu aw an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Jadi yang dimaksud dengan beriman kepada yang gaib itu, kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni adalah yusaddiquna bima ghaba anhum, yaitu membenarkan apa yang dibenarkan, sesuatu yang tidak tampak bagi mereka, walam tudriku hawasuhum, dan tidak bisa diakses oleh panca indera. Maksudnya enggak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, tidak bisa dipikirkan oleh akal, dan tidak bisa juga diraba oleh tangan. Itu yang dimaksud gaib. Enggak bisa dilihat, enggak bisa didengar, enggak bisa dirasa, enggak bisa dipikirkan. Itu namanya gaib. Seperti apa? Minal ba'thi, seperti hari kebangkitan. Kira-kira bisa enggak kita pikirkan hari kebangkitan seperti apa, Pak? Bisa enggak kita lihat kebangkitan kita nanti seperti apa? Bisa enggak kita dengar seperti apa? Ini adalah sesuatu yang gaib. Tetapi ini pasti terjadi karena informasinya adalah dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita lihat misalnya dalam surat Al-Hajj ayat 7 itu ada satu ayat, wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Jadi ayat yang menginformasikan bahwa ada hari kebangkitan, ada kebangkitan, itu dari wahyu. Tidak bisa dari akal. Langsung dari Al-Quran Allah mengatakan hari kiamat pasti akan datang. La raiba fiha, enggak perlu diragukan lagi kata Allah. Tapi kita tidak pernah tahu kapan datangnya hari kiamat. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Dan Allah sungguh akan membangkitkan orang-orang yang sudah meninggal di kuburan nanti. Jadi pada saat kiamat nanti itu dibangkitkan kembali, namanya al-ba'ats. Dan peristiwa ini itu jelas ditegaskan di dalam Al-Quran. Jadi ada beberapa fase ya. Fase pertama itu dimulai dengan peniupan trompet sangkakala itu, yang sering kita dengar, sangkakala, yang disebut dengan sur, wa nufikha fi sur, ditiupkan sur itu. Nah, tiupan pertama ini semua makhluk yang ada di muka bumi ini itu semuanya mati, Pak. Kalau kita nanti ditakdirkan Allah hidup sampai akhir zaman lalu muncul hari kiamat, itu malaikat Israfil itu meniupkan trompet sangkakala yang disebut dengan sur, lalu kemudian ketika ditiupkan tiupan pertama, semua makhluk yang ada di muka bumi ini mati semua itu, Pak. Setelah mereka mati ini, lalu ditiup tiupan kedua, semua manusia dibangkitkan, termasuk yang mati saat itu dan yang sudah mati di dalam kuburnya dibangkitkan. Itu yang disebut dengan al-ba'ats. Nah, setelah dibangkitkan dari kuburnya, lalu kemudian digiring ke padang mahsyar. Makanya nanti banyak hadis cerita tentang persoalan padang mahsyar. Ada orang yang dapat naungan dari Allah.
Yauma la dhilla illa dhillu. Pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Ada 7 sab'atun, ada 7 kelompok. Nah, salah satu adalah insyaallah kita rajulun qalbuhu mu'allaq fil masjid. Orang yang hatinya itu terikat dengan masjid. Dikit-dikit masjid. Kalau ada pengajian, rindu datang masjid. Ada zikir, rindu datang masjid itu. Pak Haji Fahrudin ini termasuk rajulun qalbuhu mu'allaq fil masjid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid, yang memakmurkan masjid, itu disebut dengan rajulun qalbuhu mu'allaq fil masjid, yang nanti pada saat padang mahsyar itu akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiupan kedua ini terjadi kata Ibnu Katsir itu sebelum api mulai menggiring manusia ke padang mahsyar. Jadi tiupan kedua ini sebelum api datang. Setelah ditiup kedua kan bangkit semua itu, baru kemudian api mulai menggiring manusia ke padang mahsyar. Maka kata mahsyar itu artinya dikumpulkan, tempat pengumpulan. Di dalam surat An-Naml itu saya kutip ayatnya, wa yauma yunfakhu fis-sur fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah wa kullun atauhu dakhir. Kata Allah, pada hari kiamat nanti itu akan ditiupkan sur. Sur itu trompet sangkakala. Pada saat ketika ditiup, makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi itu semuanya langsung kaget, takut, terkejut, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kullun atauhu dakhirin. Dan semuanya nanti akan mendatangi tempat itu dakhirin. Baik dalam keadaan terpaksa atau tidak, dia akan datang ke sana. Kenapa? Digiring oleh api. Kira-kira kalau api giring kita melawan gak tuh? Gak mungkin melawan, kita akan ikut saja. Karena api itu menggiring kita ke satu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Nah, kira-kira kita ada nggak gambaran seperti itu? Ada nggak pengetahuan seperti itu dalam pikiran kita? Nggak ada. Itu informasinya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut dengan gaib. Yang gaib yang kedua adalah al-jannah, surga. Di sini ada yang pernah lihat surga, Pak? Nggak ada kan? Dan kata Nabi, kalau ada orang bertanya tentang surga, itu kata Nabi, tidak seperti yang dilihat mata, tidak seperti yang terlintas dalam pikiran kita, dan tidak seperti yang didengar oleh telinga kita. Kalau Allah menyebutkan kata pisang, bukan pisang seperti yang di sini, Pak. Lain ceritanya. Ketika Allah bilang susu, bukan susu yang kita minum. Lain itu. Pokoknya tidak sama seperti apa yang menjadi gambaran kita. Tapi Allah memudahkan pemahaman kita. Ada pisang, ada macam-macam buah-buahan yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Ada delima, rumman, itu ada disebutkan di dalam Al-Quran. Dan Al-Jannah itu disebutkan di dalam Al-Quran adalah tempat yang mengandung kenikmatan. Di sana tidak ada lagi sesuatu yang bersifat menyusahkan. Kalau Anda nanti masuk surga, Anda tidak perlu lagi kencing, Pak. Kencing itu susah nggak sih? Susah itu kencing. Coba Anda lagi tidur malam hari, tiba-tiba membuang air kecil. Bagaimana perasaannya lagi enak-enak nyenyak? Nggak enak itu. Betul kan? Atau mau buang air besar itu susah. Nah, nanti pada saat ketika kita di surga, insya Allah itu tidak ada kencing, tidak ada buang air besar, tidak ada permusuhan di antara kita. Allah angkat semua permusuhan di situ. Semuanya mengucapkan salam, salam, kedamaian, kedamaian surga. Ketika kita ingin sesuatu, langsung Allah hadirkan. Baru ingin sesuatu dalam pikiran kita, langsung Allah hadirkan. Enak nggak, Pak? Kalau kita di dunia, itu adalah darut ta'ab. Tempat di mana kita capek-capek dulu. Anda mau makan pisang, Anda perlu ke pasar tuh Bintang Mas, beli pisang, lalu kemudian dimakan. Kalau mau pisang goreng, digoreng dulu baru dimakan. Nah, pada saat ketika berada di dalam surga, itu nggak perlu capek lagi. Kita nggak perlu capek. Ini luar biasa surga. Tetapi surga ini ada tingkatannya. Kita nggak apa-apa lah di peperan surga, Pak ya. Nggak masuk ke dalam juga nggak apa-apa, yang penting di emperan nggak apa-apa. Karena surga ini
hanya diberikan kepada orang-orang yang benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Uiddat lil muttaqin, dipersiapkan bagi orang yang bertakwa. Maka ada 7 tingkatan surga. Ada yang disebut dengan Firdaus, Jannatul Firdaus. Itu surga tingkatan tinggi. Para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, orang-orang yang hatinya memang dekat dengan Allah, Allah cinta mereka, itu surganya adalah surga tingkat tinggi. Kalau di hotel itu kelasnya VIP. Kan ada tuh kelas VIP. Ya kita mungkin nggak sampai kelas itu, tapi nggak apa-apa, yang penting masih dalam hotel. Masih dapat ademnya. Ada yang disebut dengan Jannatu Adnin, surga Aden. Ada yang disebut dengan Jannatul Naim, Naim namanya. Ada Jannatul Ma'wa, surga Ma'wa. Ada yang disebut dengan Darussalam, itu nama surga itu. Kemudian ada disebut dengan Darul Muqamah, ada yang disebut dengan Maqamin fi Maqamin Amin, fi Jannatin Yatasa'alun, ada disebut. Itu adalah 7 dari nama surga yang Allah ciptakan buat orang-orang yang bertakwa. Ingat, takwa itu ada yang 100%, ada yang 90%, ada yang 80%, ada yang ke kita mungkin sekitar 20-30%, tapi masuk kategori itu. Bertakwalah kalian semampu kalian, kata Allah. Kalau takwa yang benar-benar takwa, haqqut taqwa, haqqa tuqati, itu para nabi dan rasul, para wali Allah. Kenapa? Karena haqqa tuqati, benar-benar takwa, itu tidak ada di dalam hati kita selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati yang cuma Allah, itu orang benar-benar bertakwa. Nah, di sini dijelaskan orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang percaya kepada yang gaib, seperti kebangkitan manusia nanti di akhirat, kemudian surga, kemudian an-nar. An-nar ini adalah neraka. Ada surga, ada neraka dong. Ada yang disebut dengan reward. Reward itu hadiah. Ada yang disebut dengan punishment. Hidup itu begitu. Jangan cuma reward aja. Sudah dijamin masuk surga. Itu agama apa? Enak banget itu. Dijamin masuk surga. Sudah ada penebusan dosa. Enak betul dong. Dia bisa macam-macam hidup di dunia. Semaunya. Kan udah dijamin masuk surga. Islam nggak begitu. Anda mau surga, Anda harus capek-capek dulu dong. Kalau Anda tidak capek-capek, Anda akan dapatkan selain surga, yaitu neraka. Dan kalau bicara neraka, Pak, hati-hati Pak. Ini bukan sesuatu yang main-main ini. Banyak kita bermain-main dengan persoalan neraka. Bapak tahu kedalaman neraka seperti apa? Kira-kira tahu nggak? Kata Nabi, "Lau anna sakhratal azimata latulqa min syakiri jahannam fatahwi fiha sab'ina aman ma yubdi ila qarariha." Itu kata Nabi. Kalau seandainya batu besar, kata Nabi, dilemparkan dari pinggiran neraka untuk sampai ke dalam neraka, dasarnya itu membutuhkan waktu 70 tahun. Kira-kira dalam nggak tuh Pak? 70 tahun. Nah sekarang saya, supaya dimudahkan pemahaman kita, 70 tahun itu berapa hari? Berapa hari? 1 tahun berapa hari? 360 berapa? 365 dikali 70 berapa itu? Banyak kan? Nah sekarang 1 hari saja. Kita hitung 1 hari, belum 1 tahun. Coba Anda jalan dari Masjid Nurul Iman, 1 hari Anda jalan dari jam 7 pagi sampai jam 7 pagi jalan kaki. Kira-kira sampai mana? 24 jam. Jalan kaki sampai mana itu? Bogor, pernah dicoba Pak? Main Bogor-Bogor aja. Hah? Pernah jalan kaki Pak? 24 jam. Bayangkan, jalan kaki ke Bogor. Kira-kira Bogor dari Nurul Iman jaraknya berapa kilometer? Hah? Udah diukur? 63 kilo. Itu baru 1 hari ya, baru 1 hari. 63 kilo. Coba kalau kita bangunan tingginya 63 kilo. Baru 1 hari itu Pak. Gimana Pak? Kita bangun bangunan di dalam di dasarnya di sini kita bangun 63 kilo. Tinggi nggak tuh Pak? Tinggi sekali. Itu baru 1 hari.
Belum 360 hari 1 tahun, belum kali 70. Kira-kira bisa keluar nggak dari neraka? Nggak bisa itu. Itu kedalaman. Maka Allah gambarkan dalam Al-Quran, Anda hati-hati. Hidup ini sekali, jangan main-main dengan hidup ini. Isi dengan banyak kebaikan. Yang kedua, di dalam neraka itu disebutkan apa? Yang jaga malaikat. Malaikat siapa? Kalau yang di neraka namanya malaikat Malik. Malaikat Malik itu pimpinannya, tetapi bawahannya itu adalah malaikat Zabbaniyah. Itu harus tahu, Pak. Itu beriman kepada malaikat yang merupakan rukun iman kita, harus kita paham. Itu malaikat Zabbaniyah yang nggak pernah tersenyum, Pak. Nggak pernah tersenyum. Dan tidak ada rasa belas kasih. Kalau dia hantem aja. Nggak ada pikiran kasihani, nggak ada. Malaikat Zabbaniyah, dan nanti di dalam neraka itu akan diberikan makanan. Nama makanannya zakum. Zakum. Apa itu zakum? Sajaratun takhruju fi asil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Kata Allah, yang namanya zakum itu adalah satu pohon yang tumbuh di dasar neraka yang pucuk-pucuknya seperti kepala setan. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Dan kalau seandainya kata Nabi, satu tetes dari buah zakum jatuh ke muka bumi, maka semua mata pencaharian manusia di muka bumi itu hancur semua. Bumi menjadi gersang, satu tetes. Maka Nabi mengatakan, "Fakaifa idza kana ta'amahum?" Bagaimana kalau seandainya zakum itu menjadi makanannya? Yang berikutnya adalah Allah kasih minuman. Minumannya itu ada 4 model. Apa? Yang pertama yang disebut dengan hamim, minuman yang sangat panas. Yang kedua disebut dengan ghassaq, minuman yang sangat dingin. La yadukuna fiha barda wala syaraba illa hamimau wa ghassaq. Mereka tidak merasakan di dalam neraka itu ada yang disebut dengan rasa sejuk dan nyaman dan minuman-minuman yang enak. Tetapi illa hamimaun wa ghassaq, kecuali minuman yang sangat panas dan minuman yang sangat dingin. Nah, kenapa nanti kita suruh beriman kepada hal yang gaib ini, termasuk kepada surga dan termasuk kepada neraka? Nanti saya akan jelaskan apa manfaatnya. Yang berikutnya adalah minuman yang diberikan kepada orang-orang penduduk neraka, namanya sadid. Wasuku ma'an sadidan yatajarrahu yakadu yusiguhu. Kata Al-Quran, nanti mereka orang-orang penduduk neraka itu akan diberikan minuman namanya sadid. Jadi minuman yang ketiga namanya sadid. Apa itu sadid? Sadid itu nanah campur darah. Kasih minum. Mereka tetap minum. Kenapa? Karena haus diminum. Tapi pada saat ketika mereka minum, itu tidak sampai masuk ke dalam perutnya, hanya sampai ke tenggorokannya karena jijik. Tapi karena dia haus, dia tetap minum. Dan yang keempat adalah al-muhul, cairan minyak yang sangat panas. Wa iyastagitsu yughasu bima'in kalmuhli yashfil wujuh. Dalam surah Al-Kahfi itu yang kita baca semalam Jumat, ketika mereka yastagitsu minta minum, Allah Maha Rahman Maha Kasih, dikasih minum, yughasu, diberikan minum bima'in kalmuhli yashfil wujuh. Dengan air seperti cairan minyak yang sangat panas, yang ketika diminum yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Itu akan menghancurkan muka-muka kita, dan itulah minuman terburuk dan tempat kembali yang paling buruk. Kira-kira bisa dibayangin nggak, Pak? Minuman dan makanan. Nah, kalau kita tahu bahwa neraka seperti itu, maka hidup harus diatur. Jangan semaunya, jangan seperti orang-orang barat yang tidak punya agama. Atau jangan seperti orang-orang yang menganggap enteng persoalan maksiat. Nantilah kalau udah tua baru tobat. Sekarang masih muda, puas-puasin. Main perempuan, minum minuman, main judi dan lain sebagainya, dipuas-puasin. Nanti kalau sudah tua baru tobat. Nah, kalau dia diberikan umur oleh Allah sampai tua dia tobat, dia sudah tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Udah lelah, capek, badan udah mulai pegal-pegal,
mata sudah mulai cepat ngantuk, pendengaran kurang bagus, mata enggak sulit melihat kepada Al-Quran karena sudah mulai dicabut nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang berikutnya adalah wasirat, jembatan. Jadi ada jembatan yang disebut dengan titian. Titian yang menghubungkan antara apa? Padang mahsyar ke surga. Yang di bawahnya ada yang disebut dengan neraka. Jadi jembatan. Ada orang yang jalannya merangkak, jatuh, masuk ke dalam neraka. Ada yang jalannya cepat, ada yang seperti kilat, dan itu digambarkan oleh Allah di dalam hadis, digambarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Dan yang berikutnya adalah wal hisab, perhitungan. Nanti kita akan dihitung, Pak. Amal-amalan kita itu dihitung oleh Allah dan tidak ada satupun yang terlupakan. Beda kalau di sini mungkin ada yang terlupakan di pengadilan manusia, tapi pengadilan Allah nggak ada yang terlupakan. Di dalam Al-Quran itu disebutkan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Semua kebaikan-kebaikanmu itu akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wa may ya'mal su'an yuzabi, barang siapa yang melakukan keburukan, Allah akan balas sekecil misqala dzarrah. Seperti atom yang paling kecil, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun yang bisa disembunyikan oleh manusia. Dalam surat Yasin itu yauma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat nanti naqtimu ala afwahihim, kami kunci itu mulut-mulut mereka. Mulut dikunci, yang bicara siapa? Wa tukallimuna aydihim, tangan yang bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki yang bersaksi. Dan ini kok bisa tangan sama kaki bisa bersaksi? Karena mereka adalah saksi hidup Anda di dunia. Jadi kalau Anda mukul orang, ini akan terekam oleh anggota badan kita, ada sensornya, Pak. Nanti mereka akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairi dzalika min kulli ma akhbara anhu al-Qur'an awin nabiyyu alaihi salatu wasalam, dan informasi-informasi lain yang disebutkan oleh Al-Quran dan disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ciri yang pertama adalah beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu maksudnya surga, neraka, hisab, sirat, dan kebangkitan. Ciri yang kedua adalah wa yuqimunas shalah. Apa itu yuqimunas shalah? Ay yu'addunaha 'alal wajhil akmali bi syurutiha wa arkaniha wa khusyu'iha wa adabiha. Yang dimaksud dengan menegakkan salat, yuqimunas shalah, itu maksudnya adalah menunaikan salat menurut cara yang sempurna, yang memenuhi syarat dan rukunnya, dan khusyuk serta adab-adabnya. Jadi yang dimaksud dengan yuqimun itu bukan sekedar salat, tapi Anda salat itu harus memenuhi rukunnya. Kalau mazhab Syafi'i ada berapa rukun salat? Ada 13 rukun. Mazhab Syafi'i ada 13 rukun, dari niat sampai salat. Dan itu harus dipenuhi, dan itu wilayahnya fikih. Saya nggak akan jelaskan. Kalau saya ngajar fikih, saya akan jelaskan bagaimana salat menurut mazhab Syafi'i. Dari niatnya di mana, bagaimana mengangkat tangan pada saat ketika takbir, dan pada saat Allahu Akbar dari mana diucapkan, lalu kemudian menurunkan tangan setelah diturun, kapan tangan itu diturunkan tuh dari Akbar? Apakah Allahu Akbar atau Allahu Akbar baru turunin? Itu diajarkan oleh mazhab Syafi'i. Insya Allah sewaktu-waktu nanti kita akan bahas pada saat membahas tentang aqimus shalah, tentang perintah melaksanakan salat. Insya Allah nanti ada tuh di ayat-ayat berikutnya. Wa khusyu'iha, bukan cuma sekedar rukunnya terpenuhi dan syaratnya, tapi juga khusyuk. Nah, khusyuk ini adalah sesuatu yang sangat penting, Pak. Kata Imam Ghazali, tidak mungkin orang bisa khusyuk 100%.
Karena yang disebut dengan khusyuk itu ketika Anda sholat, meskipun bom ada di belakang Anda nggak dengar, Pak. Kira-kira Pak, kalau Anda sholat, Pak, ada bom di belakang, kabur nggak, Pak? Kabur. Gempa aja kabur, apalagi bom itu. Berarti sholat Anda belum khusyuk. Itu intinya. Jadi sholat yang khusyuk itu adalah sholat yang tidak dipengaruhi oleh apapun. Maka disebut dengan khusyuk. Dan orang yang sholat khusyuk 100% itu enggak mungkin. Makanya qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang mukmin. Siapa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Ini sampai jam berapa kita ini, Ustaz? Jam 7 ya? Masih ada waktu. Orang yang khusyuk dalam sholatnya. Bagaimana cara khusyuk? Kalau khusyuk 100% tidak mungkin. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, untuk sampai dianggap khusyuk minimal adalah ketika Anda takbir, Anda ingat Allah. Itu minimal. Jadi kita Allahu Akbar, ingat Allah di situ. Itu dianggap Anda sudah mencapai khusyuk. Tingkat minimal. Tingkat minimal, Pak. Jadi ketika kita takbir, usahakan kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Ghazali, yakfi. Cukup. Tapi kalau mencapai tingkat khusyuk yang maksimal, maka yang pertama adalah Anda harus kosongkan hati Anda, bersihkan hati Anda dari kepentingan-kepentingan yang mengganggu sholat. Jadi harus bersih dulu. Itu satu. Yang kedua, harus mengerti bacaan-bacaan sholat. Anda jadi imam, ngerti tuh Al-Fatihah artinya apa? Karena kalau orang ngerti bacaan Al-Fatihah dengan maknanya, itu insya Allah sholatnya agak bagus. Dan mengerti setiap bacaan-bacaan selain bacaan Al-Quran, sholat. Misalnya Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, kita paham tuh maknanya dan artinya apa. Nah, kata Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas berkata, apa yang dimaksud dengan iqamatuha dalam ayat yuqimuna shalah itu maksudnya adalah itmamur ruku'i was sujudi wat tilawati wal khusyuk. Menyempurnakan ruku, menyempurnakan sujud, menyempurnakan bacaan dan menyempurnakan khusyuk. Itu maksudnya. Jadi kalau Anda ingin bisa sholat mendapatkan khusyuk, salah satunya adalah itolatur ruku'i was sujud. Perpanjang ruku dan sujud. Tapi kalau sholat jamaah jangan panjang-panjang, Pak. Kenapa? Karena ada jamaah-jamaah yang mungkin sudah tua, yang mungkin tidak bisa ruku terlalu lama. Tapi kalau sholat sunnah di rumah, perpanjang ruku dan sujud. Maka perlu dibaca tasbihnya lebih dari 3 kali, dan pada saat sujud perlu dibaca tasbih lebih dari 3 dan disertai dengan doa-doa. Itu ciri yang kedua. Yang pertama beriman kepada yang gaib, yang kedua menegakkan sholat, maksudnya menyempurnakan ruku, sujud, bacaan Quran dan khusyuk. Dan yang ketiga wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan ciri yang ketiga adalah mereka yang menginfakkan hartanya dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Ali As-Sabuni disebutkan, wa minal ladzi a'tainahum minal amwali yunfiquna wa yatasaddaquna fi wujuhil birri wal ihsan. Yaitu mereka yang telah kami berikan harta kepada mereka, yang dengan harta itu mereka yunfiquna, menginfakkannya, wa yatasaddaquna, dan menyedekahkannya, fi wujuhil birri wal ihsan, untuk tujuan kebaikan dan ihsan. Wal ayatu tashmulu zakat. Ayat ini yang dimaksud ciri yang ketiga ini itu bisa mencakup zakat, bisa mencakup sedekah, bisa mencakup nafkah. Nafkah itu adalah pembelanjaan buat di keluarga. Itu maksud kategori apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Zakat ini ada 2 model. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Tetapi yang dimaksud wa mimma razaqnahum yunfikun adalah zakat mal. Nah, ketika bicara zakat mal, maka bicara fikih. Sewaktu-waktu nanti kita akan bicara tentang fikih zakat.
Yang kedua sedekah. Sedekah itu beda dengan zakat. Dalam pengertian ini, sedekah ini memang ada dua, ada sedekah wajibah, ada sedekah amah. Ada sedekah khas, ada yang khusus, ada yang umum. Yang khusus itu zakat dan wakaf. Tetapi yang umum itu kita memberikan kepada orang terlepas agamanya apa, apakah dia orang kaya atau tidak. Kalau kita berikan itu namanya sedekah. Saya berikan makanan kepada orang kaya, sedekah enggak? Sedekah. Saya berikan pulpen kepada orang yang butuh pulpen, sedekah enggak tuh? Sedekah. Jadi enggak dibatasi. Tapi kalau zakat, mal itu dibatasi hartanya dan kira-kira nisabnya sudah sampai 1 tahun, kemudian barang-barang yang wajib dizakati disebutkan. Begitu. Nah, sewaktu-waktu nanti akan kita bahas. Dan ini adalah pendapat dari Ibnu Jarir. Pendapat dari Ibnu Abbas yang dimaksud adalah zakatul amwal. Jadi kalau kita simpulkan, ciri yang ketiga dari orang bertakwa menurut surat Al-Baqarah ini adalah mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Secara umum ya, tidak bersifat khusus tapi secara umum. Termasuk wakaf masuk kategori itu. Yang berikutnya adalah kita ngebut ya, karena kalau dibaca satu persatu habis waktu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Ciri yang berikutnya yang keempat adalah mereka yang beriman kepada apa? Kepada apa yang diturunkan kepada engkau, yaitu Al-Qur'an. Jadi ciri yang keempat iman kepada Al-Qur'an. Maksudnya iman kepada Al-Qur'an maksudnya gimana? Iman kepada Al-Qur'an maksudnya Anda harus baca Qur'an. Kalau nggak bisa belajar, cari gurunya. Dan guru itu dibayar, Pak. Karena upah yang paling utama yang diambil dari seseorang itu adalah upah dari belajar atau mengajarkan Al-Quran. Dia kan kalau nggak dibayar nggak ikhlas sih. Urusan ikhlas urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita. Tapi kenapa? Karena dia adalah orang yang telah mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau kita nggak bisa belajar. Yang berikutnya adalah selesai nggak sampai membaca? Nggak selesai, Pak. Harus memahami isi kandungan Al-Quran seperti yang kita lakukan ini. Ini bagian dari ciri-ciri orang bertakwa. Anda sudah bisa baca Quran, tapi Anda belum paham. Pahami, kaji. Muncullah kitab-kitab tafsir. Setelah dikaji, kita implementasikan. Terapkan dalam kehidupan kita semampu kita. Jangan dipaksa, semampu kita. Allah perintahkan sholat semampu kita. Sholat sunnah, semampu kita. Kalau kita nggak bisa, misalnya banyak, misalnya bisa 2 rakaat, silakan. Yang penting kita sudah melaksanakan apa yang menjadi tuntunan ajaran agama kita dan laksanakan semampu kita. Yang berikutnya adalah wa ma unzila min qablik. Kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum engkau. Apa itu? Misalnya Taurat. Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa yang isinya adalah mengesahkan Allah, menghormati kedua orang tua dan menghormati hari Sabtu. Jadi orang-orang Yahudi itu menghormati hari Sabtu, kita hari Jumat. Yang kedua kitab Zabur, turunkan kepada Nabi Daud, ada 150 pasal, tapi nggak berisi tentang aturan hukum, berisi tentang hikmah, mau'idhah, pujian-pujian kepada Allah. Maka Nabi Daud itu adalah orang-orang yang selalu menyenandungkan syair pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Injil. Injil ini lebih banyak bicara tentang persoalan, kalau dalam bahasa Islam ini tasawuf, kezuhudan, sebagai respon terhadap ajaran Nabi Musa yang lebih mementingkan persoalan hukum. Itu Nabi Isa. Dan sebelumnya ada Nabi Ibrahim, suhufi Ibrahim wa Musa, suhuf Ibrahim dan Musa. Dan kita diperintahkan Allah percaya, tapi nggak mengamalkan. Percaya bahwa kitab-kitab itu diturunkan kepada para nabi, tapi nggak melaksanakan. Kenapa? Karena kitab-kitab itu sudah dihapus oleh Al-Quran. Apanya dihapus? Aturan-aturan hukumnya. Maksudnya diganti. Jadi orang-orang Kristen, dia harus ikuti Nabi Muhammad. Berarti harus masuk ke dalam Islam. Orang-orang Yahudi harus ikut Nabi Muhammad. Masuk ke dalam agama Islam. Maksudnya gitu. Tapi kita beriman kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dan kitab-kitabnya adalah wajib. Nggak boleh tidak.
Injil diturunkan kepada Nabi Isa, wajib kita imani, tapi nggak wajib melaksanakan kecuali yang diakomodir oleh Allah dalam Al-Quran, gitu maksudnya. Kalau diambil tuh, ditegaskan dalam Al-Quran, nah itu kita laksanakan. Bisa dipahami Pak ya? Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin kepada hari akhirat yang saya sebutkan tadi, yaitu tentang hisab, surga, pembangkitan dan lain sebagainya. Dan mereka itulah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka adalah orang yang terbimbing. Kalau orang terbimbing, dia nggak akan tersesat Pak. Hudan itu ada petunjuk, dia diarahkan oleh petunjuk, dia nggak akan tersesat. Dunia, akhirat nggak tersesat. Wa ulaika humul muflihun, dan orang itu adalah orang beruntung dunia dan akhirat. Dunia pasti dia beruntung, kalau dia bangun bisnis pasti sukses. Kenapa? Karena dia jalankan syariat, kejujuran dan lain sebagainya, pasti dia sukses. Kenapa? Karena bisnis pasti berhasil. Qad aflahal mu'minun, orang-orang beriman pasti sukses. Nggak ada persoalan dalam rumah tangganya karena dianggap sukses dia. Dan kalau di dunia saja dia sukses, wa ulaika humul muflihun, ay ulaika humul faizuna bidarajatil 'aliyah fi jannatin na'im, apalagi nanti di akhirat dia akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk malam ini kita sudah selesaikan penafsiran dari ayat 3 sampai ayat 5. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas tentang ciri orang-orang kafir. Jadi Allah berbicara tentang orang bertakwa, orang beriman, nanti akan diinformasikan oleh Allah. Ciri orang kafir begini loh. Jangan sampai kita masuk ke dalam ciri-cirinya orang kafir. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya mungkin tidak lanjut keluar dari materi. Yang ingin saya tanyakan tadi berkaitan dengan masalah ketika kita sholat sendiri, bacaan boleh panjang, ketika kita berjamaah jangan panjang-panjang. Terus terang aja saya pakai sarung baru 6 tahun Pak Kiai. Ketika saya masih kelompok celana itu dianjurkan panjang-panjang Pak Kiai. Saya dulu imam di Al-Muhajirin sedikit Pak Kiai. Saya terus terang aja dari Muhammadiyah. Saya baru 6 tahun masuk NU Pak Kiai. Jadi ini berkaitan dengan konsistensi saya sebagai imam di sini. Karena saya sebagai yang mengetahui sedikit tentang fikih imam, ketika makmum saya banyak yang munfarid, sia-sia saya sholat. Sia-sia saya memimpin ini setir ini kepada Allah Jalla Jalaluhu. Itu aja Pak Kiai, mohon penjelasan yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yang dimaksud memperpanjang itu memperpanjang ruku dan sujud. Iya Pak ya? Tadi kita katakan bahwa salah satu yang bisa membuat khusyuk itu adalah italatur ruku'i was sujud, memperpanjang ruku dan sujud. Dan memang enak kalau kita perpanjang ruku dan sujud, tetapi nggak bisa dilaksanakan kalau sholat berjamaah. Kenapa? Karena di belakang kita itu ada orang-orang tua, ada orang-orang yang mungkin punya kepentingan, yang punya sama. Dia mau menerima duit Pak, dia mau menerima duit nih jam sekian. Ini udah jam sekian, ini rukunya panjang banget. Kira-kira gelisah nggak dia Pak? Gelisah Pak. Itu maksudnya gitu. Jadi yang dimaksud memperpanjang ruku dan sujud itu kalau kita sholat sunnah di rumah. Anda mau perpanjang silakan. Yang kedua, membaca Quran pun lihat konteksnya juga. Yang dianggap panjang dan pendek itu kadarnya apa? Ini kan kita nggak bisa membuat standar kan? Ini panjang, ini pendek. Standarnya apa? Maka standarnya adalah kebiasaan masyarakat setempat. Misalnya, kalau saya baca surat Yasin, Pak, itu panjang nggak, Pak? Panjang nggak tuh? Panjang tuh. Kalau saya baca surat Juz Amma, panjang nggak? Nggak panjang tuh. Jadi standarnya adalah Juz Amma aja. Misalnya, surat Juz Amma yang paling panjang apa sih? Amma kita salun. Itu pun kepanjangan juga itu. Menurut jamaah kita Indonesia. Kalau orang Saudi, enak aja tuh. Kadang-kadang kalau kita sholat tarawih itu satu
Sholat itu bisa 1 juz ya, selama 20 rakaat. Bagi orang-orang sana nggak panjang, Pak. Coba nurut iman, laksanakan. 1 malam 1 juz. Besok tinggal 1 baris. Pas malam kedua, tinggal imam dan 1 juz. Haji Fakhrudin di belakang. Maksudnya kontekstual juga, Pak Haji ya, kontekstual. Kita lihat-lihatlah. Kalau memang keadaannya begini, kayaknya perlu dipercepat juga ini. Itu maksudnya. Jadi kita rasa aja, karena ngukurnya susah. Rasain aja. Kira-kira kalau saya kasih panjang, gimana jamaahnya? Pada lapar semua ini. Nah, kan juga kontekstual. Jadi ukurannya itu aja, rasa aja, perasaan. Kecuali yang tadi, memperpanjang ruku dan sujud, memang itu nggak bisa kalau di sholat jamaah. Paling kalau kita perpanjang rukunya, itu paling baca tasbihnya 7 kali, paling panjang tuh. Betul Pak ya? Subhana rabbiyal adzim wa bihamdi, subhana rabbiyal adzim wa bihamdi. 3 kan kita 3 kali kan? Kita tambah 4, mungkin masih standar. Tapi yang belakang pegel-pegel tuh. Biasanya ada yang begitu. Apalagi umur 80 tahun, setengah mati tuh. Ruku itu. Jadi, sekali lagi, imam bukan nyusahin orang, tapi imam mempermudah orang. Itu begitu, konsepnya gitu. Kan Nabi pernah dulu, ceritanya gini. Ketika Nabi jadi imam, itu di belakang, ada anak menangis, Pak, anak kecil. Nabi percepat itu bacaannya. Kenapa? Karena Nabi tahu ini anak itu nangis karena nunggu orang tuanya. Kalau seandainya dikasih lama, kasihan. Maka Nabi mempercepat. Tujuannya itu adalah jangan menyusahkan orang. Jadi seperti itu. Yang lain mungkin terakhir ya. Ya silakan. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Tadi terima kasih atas jawabannya. Tapi saya menghimbau. Oh iya silakan. Tapi ya memang tadi udah Ustaz jawab, ya kan? Pertanyaan itu. Jadilah imam yang bijaksana, maksudnya itu kan, maksud antum Ustaz. Tapi kan kita kan emang gitu Ustaz. Bacalah surah-surah sama yang makmum dapat memahami arti-artinya itu. Kita baca Al-Baqarah kita ngerti gimana? Misalnya, wa in qala rabbuka lil malaikati wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fastajadu. Kita baca orang-orang nggak ngerti kan Ustaz, nggak paham. Kita nggak maksud walaupun dia dapat pahala dari Allah, tapi kan makmum nggak ngerti artinya apa yang ditujuan baca, begitu maksudnya Ustaz. Iya. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Jangankan makmum, imam juga nggak paham Pak. Jadi gini, yang terpenting membaca surat. Itu kan sunnah, imam kan. Makmum juga nggak perlu dia memahami artinya. Kalau dipahami artinya setengah mati jadi makmum. Tapi makmum itu kita kan disuruh baca faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca yang mudah dari Al-Qur'an. Maksudnya itu mudah. Yang pertama jangan terlalu panjang pada saat jadi imam karena persoalannya adalah tadi ukuran panjangnya itu ukuran perasaan aja. Kita nggak bisa ukur karena di Saudi itu beda panjangnya Pak. Yang panjang beda. Karena nggak sanggup ikuti Saudi di Masjidil Haram. Itu dianggap bukan panjang standar. Kita nggak mungkin bisa ikut itu karena kalau itu ikut ini sepi nih Masjid Nurul Iman ditinggalin orang. Orang nyari masjid yang lebih ekspres. Cari yang lain itu. Makamil lain. Jadi kita nggak punya kewajiban memahami artinya Pak. Imam atau makmum. Kenapa? Ya harus belajar dulu dong. Nggak bisa jadi imam kan kalau harus paham artinya. Makmum juga nggak perlu wajib. Yang penting dia dengarkan. Ikut aja imam. Wa innama ju'ilal imamu liutamma bi. Imam itu dibuat itu untuk diikuti. Ikut aja. Kalau imam baca wa iz qala rabbuka lil malaikati, udah dengerin aja enggak usah. Apa sih artinya? Enggak usah. Setengah mati tuh enggak ngerti. Jadi jangan persulit. Ya, mungkin terakhir tadi, ya terakhir ya. Waalaikumsalam. Teringat dari kondisi batin ini salah satu orang yang mendapat nauman yang makar adalah yang hatinya cinta kepada salah satu yang saya informasi umum saya pakai ini seperti kita masih apakah dia masih ya salah satunya
pecinta masjid itu adalah orang yang hatinya rindu dengan masjid. Kalau ada maulid di masjid, datang dia. Kalau ada sholat, datang dia. Pengajian, dia datang. Pokoknya rindu hatinya. Ini untuk menggambarkan yang ada di sini. Tapi yang lainnya ada disebut yang imam adil. Imam yang adil. Imam yang adil itu maksudnya imam yang mengayomi. Makanya kalau imam pimpinan kita adil, itu dia dapat bonus tuh pada saat di hari mahsyar. Jadi ada 7. Insya Allah sewaktu-waktu nanti kita akan jelaskan, Pak. Jadi step by step. Jadi satu persatu. Nanti pada saatnya kita jelaskan satu supaya jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti terlalu banyak dilupa. Kalau dikasih 2, kalaupun lupa cuma 2 aja yang dilupa kan. Jadi saya pikir itu ya, karena waktu kita sudah jam 7:10, sudah waktu Isya lewat 15 menit. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang, kita akan lanjutkan kembali kajian kita dan masuk kepada pembahasan tentang kelompok yang berbeda dengan kelompok yang pertama. Itu perlu kita pahami.